Halo guys, pernahkah kamu merasa seperti tidak diinginkan? Seperti keberadaanmu hanya sebuah kesalahan. Konon, di sebuah desa terpencil di pinggir hutan Papua, pernah hidup seorang laki-laki yang bahkan sejak lahir, kedua orang tua berharap dia tidak pernah ada. Namun, tidak ada yang menyangka anak yang ditolak itu justru mengubah nasib seluruh desa. Penasaran tidak? Ya, ini dia kisahnya. Awal cerita, dahulu kala di sebuah kampung kecil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai yang panjang, hiduplah sepasang suami istri bernama Raka dan Mira. Mereka bukan orang kaya, hidup mereka sulit. Setiap hari, Raka pergi ke hutan mencari kayu dan berburu, sementara Mira menenun dan menukar hasilnya dengan makanan. Suatu hari Mira hamil, bukannya bahagia, mereka justru panik. Bagaimana kita memberi makan anak, kata Mira. Raka hanya terdiam. Hari-hari berlalu dengan kecemasan, dan ketika bayi itu lahir, tidak ada perayaan, tidak ada senyuman, hanya keheningan. Bayi laki-laki itu diberi nama Aru, nama yang tidak pernah terpikirkan, bahkan dipilih tanpa harapan. Sejak kecil Aru merasakan sesuatu yang berbeda. Ibunya jarang memeluknya, ayahnya jarang berbicara dengannya. Jika anak-anak lain dipanggil pulang dengan hangat, Aru sering mendengar kalimat seperti ini. Jangan merepotkan. Atau, andai saja hidup kita tidak seberat ini. Anak-anak di kampung juga ikut menjauhinya. Mereka sering berkata, itu anak yang tidak diinginkan. Kata-kata itu yang menempel di hati Aru seperti duri. Namun anehnya, Aru tidak tumbuh menjadi anak yang penuh kebencian. Ia justru menjadi anak yang paling sering membantu orang lain. Ia membantu nenek membawa kayu. Ia membantu memperbaiki jaring nelayan. Ia membantu siapa saja. Mungkin karena ia hanya ingin merasa dibutuhkan. Suatu hari ketika Aru berusia sekitar 12 tahun, ia pergi ke hutan sendirian. Di sana ia mendengar suara aneh, suara tangisan. Ia mengikuti suara itu sampai ke sebuah pohon tua yang sangat besar. Di balik akar pohon itu ada seekor burung cendrawasih yang terluka. Sayapnya terjepit ranting. Aru segera menolongnya. Ia membebaskan burung itu dengan hati-hati. Burung itu tidak langsung terbang. Burung itu justru langsung menatap Aru. Lalu sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Burung itu berbicara. Aku telah menunggu anak seperti kamu. Aru pun terkejut. Namun burung itu melanjutkan. Anak yang tetap baik meskipun tidak dicintai. Burung itu berkata bahwa hutan memiliki roh penjaga dan roh itu melihat semuanya. Ia melihat bagaimana Aru diperlakukan. Karena itu, Aru diberi sebuah hadiah. Bukan emas, bukan kekuatan. Namun, sesuatu yang jauh lebih aneh. Apapun kebaikan yang kamu lakukan, kata burung itu, suatu hari akan kembali padamu berkali-kali lipat. Setelah mengatakan itu, burung itu terbang menghilang. Aru bahkan tidak paham, tidak mengerti apakah ini mimpi atau nyata. Namun ia tetap menjalani hidup seperti biasa, tetap membantu, tetap bekerja, dan tetap baik kepada semua orang. Musibah di desa. Beberapa tahun kemudian, sebuah musibah datang. Hutan di sekitar desa mulai rusak, binatang menghilang, sungai menjadi keruh, persediaan makanan menipis, banyak orang mulai kelaparan. Raka, ayah, Aru juga mulai putus asa. Suatu malam ia berkata dengan marah,
jika dulu kita tidak memiliki anak, hidup kita tidak akan sesulit ini. Aru mendengar semuanya, namun ia tidak membalas. Ia hanya pergi keluar rumah dan berjalan menuju hutan. Di hutan, Aru kembali ke pohon besar, di mana tempat ia menemukan burung itu yang pernah dia selamatkan. Dan benar, burung cendrawasih itu kembali muncul. Aku tahu kamu akan datang lagi, katanya. Aru berkata bahwa desa sedang kesulitan. Burung itu kemudian berkata, di dalam hutan terdalam ada mata air kehidupan. Namun jalan di sana berbahaya. Tidak ada yang pernah kembali. Aru tidak ragu. Aku akan pergi. Dengan tegas dia mengatakan. Perjalanan itu sangat berat. Aru harus melewati hutan gelap, sungai yang deras, dan tebing yang curam. Namun setiap kali ia menyerah, sesuatu terjadi. Orang-orang yang pernah ia bantu dulu tiba-tiba muncul. Seorang nelayan membantunya menyeberangi sungai. Seorang nenek memberikan dia makan. Dan seorang pemburu menunjukkan jalan aman. Tanpa disadari, kebaikan Aru benar-benar kembali padanya berkali-kali lipat. Akhirnya Aru sampai di tempat yang indah. Di tengah batu besar mengalir mata air yang sangat jernih. Airnya berkilau seperti cahaya. Aru mengambil air itu menggunakan bambu. Namun saat ia hendak pulang, tanah tiba-tiba bergetar. Roh penjaga hutan muncul. Sosok besar dari cahaya dan kabut. Kenapa manusia mengambil air ini? Suara menggema. Aru menjawab dengan jujur, bukan untukku, untuk desaku. Roh itu terdiam lama, lalu berkata, jika manusia sepertimu, hutan tidak akan rusak. Roh itu mengizinkan air membawa air tersebut untuk pulang. Ketika Aru kembali ke desa, semua orang terkejut. Air dari mata air itu membuat tanah kembali subur, sungai kembali jernih, hutan mulai hidup lagi, desa terselamatkan. Orang-orang akhirnya menyadari anak yang dulu mereka anggap tidak penting justru adalah orang yang menyelamatkan semuanya. Raka dan Mira akhirnya datang kepada Aru dengan mata yang penuh dengan kesedihan. Lalu mereka pun mengatakan, Aru, maafkan kami nak, kami gagal menjadi orang tua. Untuk pertama kalinya sejak kecil, Mira memeluk Aru dan Aru hanya berkata, aku tidak pernah benci kalian. Sejak hari itu, Aru dikenal sebagai penjaga desa dan kisahnya diceritakan turun-temurun karena hidup kadang aneh. Orang yang tidak diinginkan justru bisa menjadi orang yang paling dibutuhkan. Dan suatu hal yang selalu diingat orang-orang dari kisah ini adalah kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali. Jadi, kalau suatu hari kamu merasa tidak dianggap, ingat kisah Aru. Mungkin dunia belum melihat nilai kamu, tapi bukan berarti kamu tidak berharga. Karena kadang orang yang diremehkan hari ini adalah orang yang mengubah segalanya nanti. Sekian dari saya. Salam sehat untuk kita semua.